حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini dipertemukan kembali di kajian rutin Kitab Tauhid yang kita libur sudah sebulan lebih, dan terakhir kita sudah membahas bab Maja'a fi Tanjim, bab tentang masalah ilmu perbintangan atau perbintangan. Dan kemarin juga kita sebutkan di kesempatan sebelumnya, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala atau di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang atau diciptakannya bintang-bintang karena 3 alasan. Yang pertama kemarin zinatun lis-sama, bahwa bintang-bintang itu merupakan hiasan langit. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Muluk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh kami jadikan langit dihiasi dengan bintang. Artinya walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, Allah jadikan langit dunia, langit yang dekat dunia, dijadikan hiasannya dengan bimasabih, dengan masabih ay an-nujum bin nujum, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan ini yang kedua, dan Allah jadikan bintang-bintang juga untuk rujuman lisyayatin, untuk melempar para setan, yaitu setan-setan dari kalangan bangsa jin, yang diantara perbuatan mereka yastariquna sam'a fis sama', mereka mencuri berita yang ada di langit, yang pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya, di bab kahin, di bab perdukunan kita sudah pernah bahas.
bahwa setan-setan dari bangsa jin mereka mencari atau mencuri berita di langit sampai istilahnya undak-undakan. Kemudian ketika mereka mendapatkan beritanya, sebelum sampai ke bawah, Allah melempar mereka dengan syihab, dengan meteor, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Jin ayat 9, wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'ul ana yajid lahu shihaban rasada. Allah sebutkan di ayat ini bahwa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama', dan bahwasannya kami, yaitu bangsa jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar atau mencuri berita-berita. Tetapi kata Allah, faman yastami'ul an, tapi siapa yang mencuri berita di langit sekarang dari kalangan bangsa jin, yajid lahu shihaban rasada, akan ada panah-panah ataupun tadi maksudnya meteor yang melempar susunan mereka untuk mencuri berita ke langit. Ganggu sebentar. Subhanallah. Akhirnya jemaah ngaji bawa motor kayak gitu. Baik. Ternyata ngaji di hutan juga ada gangguan ya. Sudah lari ke hutan ngajinya masih aja gangguan aja. Itu diantara hikmah tujuan Allah menciptakan bintang. Yang kedua rujuman lisyayatin, untuk melempar para setan. Dan yang ketiga, Allah jadikan bintang-bintang yang diciptakan sebagai alamat ataupun sebagai tanda untuk menentukan arah. Yang kita kemarin juga sebutkan ayatnya dalam surah An-Nahl, wa bin najmi, surah An-Nahl ayat 16, wa bin najmi hum yahtadun, dengan perantara bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Maksud dapat petunjuk untuk menentukan arah, bukan dapat petunjuk tentang menentukan nasib, bukan. Karena bisa jadi orang-orang yang dasarnya menyimpang, kadang-kadang memotong ayat untuk menguatkan perbuatan mereka. Mereka gunakan bahwa bintang-bintang itu untuk menentukan arah atau untuk mendapat petunjuk. Dalam tanda kutip mereka artikan dengan makna lain. Ini tidak benar. Maksud yahtadun di sini artinya apa? Sebagaimana penafsiran para ulama, untuk menentukan arah. Dan ini sering digunakan oleh para nelayan biasanya di laut, atau siapa saja yang mereka mungkin di tempat-tempat yang susah ataupun tidak tahu mana arah timur dan barat. Itu mungkin sekilas yang kita bahas di kesempatan sebelumnya. Kita masuk pada masih di matannya ada terjemah ada terjemah bab yang kita belum selesai, yaitu hadis Nabi SAW. Mungkin yang punya bukunya silakan dibuka. Wa an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, thalathun la yadkhuluna al-jannah, thalathun la yadkhuluna al-jannah. Masuk caranya. Mana? Ini yang ini pindah itu aja. Tidak masuk caranya. Panitia dong. Selama itu masih lama. Kok nggak dari tadi subuh itu? Oh iya. Saya. Bismillah.
Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, thalathatun la yadkhuluna al-jannah mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bis-sihri. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihi. Dari sahabat Abu Musa. Abu Musa itu sahabat ya. Abu Musa al-Asy'ari. Kalau Abul Hasan itu bukan Abu Musa. Abul Hasan bukan sahabat. Abul Hasan itu yang disebut ajaran akidah Asy'ari. Tapi beliau sudah bertobat dari pemahaman dulunya. Kalau ini Abu Musa sahabat Nabi. Wa an Abi Musa radhiyallahu an, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan atau menuturkan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, thalathatun la yadkhuluna al-jannah, ada 3 kelompok orang yang tidak akan masuk surga. La yadkhuluna al-jannah. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu minuman keras. Wa qati'ur rahimi, yang kedua pemutus silaturahim. Yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihri, orang yang membenarkan perkara sihir. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dan juga disahihkan dalam kitab sahihnya. Para ulama menyebutkan bahwa hadzal hadis wa'idun, hadis ini ancaman keras kepada 3 kelompok orang ini. Hadis ini merupakan apa? Haditsun wa'id. Hadis merupakan ancaman kepada 3 kelompok orang ini. Yang pertama, mudminul khamr, pecandu minuman keras. Wa qati'ur rahim, pemutus hubungan nasab atau silaturahim. Yang ketiga, membenarkan sihir. Sebelum kita masuk pada pembahasan 3 poin ini, pertama saya jelaskan dulu tentang makna surga. Karena Nabi mengatakan la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Yang dimaksud surga di sini surga akhirat. Yang masuk di sini adalah surga akhirat. Wal jannatu makna, dan surga itu maknanya minal kalimah jinnah, dari kata jinnah. Jinnah itu maknanya sesuatu yang tidak nampak. Alladzi ustutira, yang tertutupi. Nah, surga dimaknai jinnah, sesuatu yang tidak nampak, karena memang surga belum nampak, tidak nampak. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan tentang surga, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Surga itu maksudnya surga dan kenikmatannya ma la ain ra'at, belum pernah terlihat mata. Belum pernah terlihat mata. Sehingga kenikmatan, hakikat kenikmatan surga belum pernah terlihat. Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa di surga ada sungai-sungai yang mengalir, ini Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa di surga itu ada sungai. Bagaimana hakikat surganya, bagaimana hakikat sungainya, belum ada yang melihatnya. Allah memberi gambaran di surga ada sungai, di surga ada khamr, di surga ada susu, di surga ada madu, di surga ada bidadari, di surga ada ini dan itu, di surga ada kemah, di surga ada ini. Ini mengkhabarkan bahwa di surga itu ada seperti itu. Bagaimana hakikatnya? Nabi mengatakan mala ainun ra'at, belum terlihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar tentang hakikat. Ini berbicara hakikat. Bahwa kenikmatan surga hakikatnya belum pernah ada yang mendengarnya. Wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Artinya gambaran nikmat surga tidak pernah bisa dikhayalkan yang hakiki. Maksudnya apa? Orang menghayal hakikat nikmat surga nggak akan sampai. Orang menghayal di benaknya tentang hakikat surga, nikmat hakikat surga, tidak akan sampai, tidak akan bisa. Ya. Ini tentang surga.
Dan kita tahu bahwasanya surga itu apa? Anugerah terbesar dari Allah, khusus buat orang beriman di hari kiamat. Surga merupakan apa? Anugerah terbesar dari Allah, khusus buat orang beriman, dan juga sebagai tempat kemuliaan buat mereka, dan tempat kehidupan yang betul-betul hidup, kehidupan hakiki. Karena kita tahu dunia ini apa? Kehidupan yang fana. Dunia kehidupan yang fana. Kenapa fana? Karena nggak langgeng. Meskipun kita sekarang kita masih hidup, kita masih bisa menikmati makanan, minuman, masih bisa pergi sana sini, masih bisa menikmatin rumah, menikmatin ini dan itu. Hakikatnya fana tetap. Dan bukti fananya banyak sekali. Bukti fananya surga, fananya dunia banyak sekali. Umur kita yang bertambah dari muda menjadi tua, sehingga bertambahnya umur justru berkurangnya kenikmatan. Gitu. Bertambahnya umur, berkurangnya kenikmatan, berkurangnya menikmati kenikmatan. Orang bertambah umurnya, apakah menikmati nikmat dunia seperti umur muda? Kan tidak. Makan makanan mulai dijaga, jangan sembarangan. Walaupun sebenarnya makanan juga makan dijaga juga sebenarnya dari waktu muda, tidak hanya tua gitu kan. Iya enggak? Menjaga makanan itu tidak hanya waktu tua, tapi muda juga sama. Cuman orang ketika sudah tua terasa itu. Ya enggak Bapak-bapak? Yang sudah berumur 40 ke atas, 50, terasa itu makanan. Harus hati-hati. Banyak sedikit makan lemak, kolesterol ini. Ini kena asam urat, kena ini. Seperti itulah. Ya kan? Mikir sedikit, berat sedikit, pusing. Apalagi suruh belajar sedikit, pusing. Ya kan? Apalagi suruh ngapal di masa tua, mungkin kok kayak mumet nih. Begitulah nikmat dunia. Semua akan terkurangi, sehingga fana dan berujung pada kematian. Ya kan? Berujung pada kematian. Dan kematian ini menunjukkan bahwa fananya dunia. Fananya dunia. Dan juga nikmat-nikmat yang kita miliki sekarang akan kita tinggalkan. Dan yang dibawa mati, yang diinfakkan gitu. Ma indallahi ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada kalian akan hilang, akan habis, akan expired. Tapi apa yang dititipkan di sisi Allah akan kekal, langgeng, bahkan akan diambil di hari kiamat. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nahl di ayat ke-96. Di surah An-Nahl ayat 96 Allah menyebutkan ma indakum yanfad. Apa yang ada pada kalian di dunia ini yanfad, akan hilang, akan habis. Akan hilang, akan habis. Wa ma indallahi baqin. Tapi apa yang ada di sisi Allah, maksudnya apa yang Allah miliki itu kekal. Dari kerajaannya, termasuk surga yang telah Allah sediakan, itu kekal. Termasuk harta yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba ketika ia titipkan di jalan Allah, baqin, akan kekal. Termasuk harta yang Allah berikan kepada kita, kalau kita menjaganya dengan syariat dan kita titipkan di jalan Allah, maka baqin, kekal. Seperti harta diinfakkan, kekal. Kekal ke akhirat, berarti dia membawanya sampai ke akhirat. Dibawa sampai ke hari kiamat. Makanya di antara hadis yang disebutkan sahabat Barra ibn Azib tentang proses kematian seorang hamba yang beriman ketika di alam kubur dan ia diperlihatkan surga dari kejauhan, maka si mukmin meminta kepada Allah untuk menyegerakan hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabbku segerakan hari kiamat. Itu permintaan seorang mukmin di alam kuburnya, minta hari kiamat disegerakan. Untuk apa? Hatta arji'a ila ahli wa mali. Di antara permintaan seorang mukmin di alam kubur ya, sebagaimana hadis dari sahabat Barra ibn Azib diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya,
Permintaan si mukmin di alam kuburnya, Rabbi aqimis saah, ya Rabbku segerakan hari kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali berkumpul bersama keluargaku dan mengambil hartaku yang diinfakkan tentunya. Begitulah yang Nabi ajarkan. Dan sebagaimana Allah sebutkan, wa ma indallahi baqin, apa yang ada di Allah kekal. Makanya surga tempat kekekalan. Dan itulah yang dirindukan seorang mukmin untuk mendapat surga. Itulah yang dirindukan seorang mukmin untuk mendapat surga. Dan bukan sebuah ketidakikhlasan ketika seorang beribadah minta surga, bukan. Hal yang Allah bolehkan. Karena ada sebagian orang berargumen, kalau ibadah itu jangan berharap surga, nanti gak ikhlas. Bukan gitu konsepnya. Ada itu. Saya sering baca ada artikel orang-orang, ustadz juga yang ngisi kadang-kadang. Jadi kalau beramal jangan berharap surga, nanti gak ikhlas. Wah, Allah yang menyebutkan sendiri, membolehkan. Seperti contoh dalam surah Al-Kahfi mamanya, ayat terakhir, faman kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, kata Allah, falyamal, hendaklah beramal, amalan salih, amal yang saleh. Dan kita tahu berjumpa Allah di mana? Di surga. Ya, berjumpa dengan Allah di surga, dan Allah perintahkan untuk beramal saleh. Sehingga beramal saleh dengan berharap surga Allah, hal ini diperbolehkan dan tidak merusak keikhlasan. Karena memang orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah tidak akan mungkin masuk surga. Hanya yang ikhlas dalam ibadah lah yang akan menghantar kepada surga Allah. Jadi surga merupakan apa? Tempat yang paling mulia yang Allah sediakan buat orang-orang yang beriman. Uiddat lil muttaqin. Allah peruntukan buat orang yang bertakwa. Dan juga Allah menyebutkan contoh dalam surah Yunus ayat 26. Allah menyebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman beramal soleh, balasannya husna, surga. Dan Allah menamakan surga dengan husna. Husna itu apa artinya? Husna itu isim atau isim mu'anas dari hasan. Hasan artinya baik. Husna mubalaghatul hasan. Husna itu apa? Keindahan yang paling indah. Dan itu Allah namakan surga. Sebagaimana tafsiran para ulama dalam kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Al-Qurtubi menafsirkan al-husna ay al-jannah. Allah telah menghususkan orang yang beriman beramal saleh husna, surga. Wa ziyadah, dan tambahan nikmat setelah surga. Artinya Allah akan memberikan tambahan nikmat setelah surga. Padahal surga sudah luar biasa. Tapi Allah menjanjikan tambahan nikmat setelah surga. Dan yang dimaksud ziyadah, tambahan nikmat setelah surga, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Qiyamah ayat 23 atau 22, Allah menyebutkan ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah, bahwa orang yang beriman dia akan melihat Rabbnya di hari kiamat, ya. Di ayat 23, mereka akan melihat Rabbnya di hari kiamat, melihat Allah, berjumpa Allah. Dan ini juga semana dengan surah Al-Kahfi tadi ayat terakhir, ya, ayat 110. Faman kana yarju liqa rabbi, siapa yang berharap untuk berjumpa, untuk melihat Allah, Allah syaratkan falyamal amalan salihah. Allah syaratkan beramal amal yang saleh. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Itu tentang surga. Dan melihat Allah di surga merupakan puncak kenikmatan. Melihat, berjumpa Allah di surga merupakan puncak kenikmatan. Nah, tapi ada sebagian orang yang dia mungkin mengerjakan suatu perbuatan, ternyata perbuatan yang menghalangi untuk masuk surga. Di antara yang di hadis ini tentang 3 kelompok mudminul khamr. Mudminul khamr, pecandu minum khamr, pecandu minuman keras. Walaupun konteks hadisnya bukan hanya bagi yang pecandu saja, termasuk yang meminumnya, yang meskipun tidak kecanduan. Cuman diibaratkan atau diistilahkan dengan mudmin, pecandu, karena rata-rata orang yang minum khamr itu pasti kecanduan, sama orang merokok.
Apakah orang merokok cukup sekali? Apa terus? Terus. Sama orang yang minum keras itu seperti itu. Nggak mungkin sekali aja, nggak mungkin. Pasti ketagihan. Mungkin dia komit untuk tidak. Ketemu koncone, dermawan, Samsu. Iya nggak seperti itu? Realita kehidupan para perokok gitu nggak? Ini maaf aja yang merokok, tapi semoga bertobat. Ya, ngaji itu tuh berubah. Ngaji itu tuh berubah jadi baik. Nah, Nabi membahasakan mudmin karena hampir tidak ada orang yang meminum khamar tidak kecanduan, pasti kecanduan. Sehingga Nabi membahasakan mudmin, pecandu. Al-khamr. Al-khamr itu apa? Sesuatu yang memabukkan. Dan batasan seorang meminum khamr patok-patokan minuman khamr itu meskipun ketika meminumnya tidak sampai mabuk, tetap itu terlarang. Nabi mengatakan kullu muskir khamrun, setiap yang memabukkan. Khamrun itu dinamakan khamr, apapun jenisnya. Mau whisky, brandy, apa, ciu, apa lagi? Bir bintang, apa aja, pokoknya apapun jenis minuman keras, selama itu yang memabukkan maka termasuk larangan dan termasuk yang diharamkan. Bahkan mungkin yang manual-manual seperti dari apa? Tape mamanya, atau dari apa biasanya? Anggur. Atau kalau di sebagian Eropa itu saya pernah dengar bahwa mereka membuat khamar dari kurma, karena kurma kadar gulanya juga tinggi, sehingga kata mereka sangat bagus untuk dibuat minum khamar. Dan dulu di zaman jahiliyah juga mereka membuat minuman khamar tidak hanya dari anggur, juga dari apa? Kurma, dipermentasi. Maka termasuk dalam larangan, meskipun ketika meminum dia sedikit saja mamanya, tapi memang dasarnya memabukkan, dia sedikit aja, termasuk terlarang. Termasuk apa? Terlarang. Nah, Nabi mengatakan bahwa khamrun maknanya askara. Askara itu yang memabukkan. Askara maknanya ghatta al-aqla, sesuatu yang menutup akal. Artinya ketika seorang meminum khamar tertutup akalnya sehingga apa? Hilang kesadarannya. Hilang kesadarannya. Dan si peminum merasa apa? Berada di alam yang lain. Atau merasa apa? Terbang dan sebagainya. Nah. Sehingga orang-orang yang seperti ini biasanya apa? Ngomongannya tidak karuan, ngelantur. Walaysa kullu ma ghatala aqla fa huwa khamrun. Meskipun sesuatu yang menutup akal tidak mesti dikatakan khamr. Meskipun apa? Sesuatu yang menutup akal dikatakan khamar. Jadi khamar itu kan maknanya sesuatu yang menutupi akal. Meskipun sesuatu yang menutupi akal tidak semuanya dikatakan khamar. Ya. Contoh orang mamanya minum minyak apa? Minyak goreng mamanya. Terus jadi apa? Jadi mabuk nggak sadar. Maka tidak dikatakan khamar. Artinya minyak tadi tidak dikatakan khamar, meskipun dari minum minyak menjadi apa? Hilangnya akal. Nah, karena minyak tidak dikatakan minuman kan gitu. Atau orang biasanya apa? Menghisap sesuatu sehingga akalnya hilang. Apa? Lempox. Tahu lempox? Ini lem kayu ini. Orang ada sebagian orang gitu kan, karena nggak sanggup beli sabu-sabu gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, cuman istilah khamar itu sesuatu yang menutupi akal, dan ketika meminumnya dia merasa nikmat.
Nah, itu makna khamr. Fatajidu syaribu yahussu annahu fi manzilatin 'azimah wa sa'adah. Sehingga ketika dia meminum dia merasa paling bahagia. Bisa terbang mana menghayal gitu. Nah, ini istilah khamr. Bahkan ada ancaman hadis. Dalam hadis juga ada hadis yang semakna, hadis wa'id, ancaman bahwa orang yang meminum khamr, makna hadisnya, orang yang meminum khamr di dunia lan yashribaha fil akhirah. Orang yang meminum khamr di dunia tidak akan meminumnya di hari kiamat. Karena di hari kiamat di surga ada khamr enggak? Ada. Tapi khamr di surga la yughatti al-aqal, tidak menutupi akal. Orang kalau minum khamr di dunia kan akalnya hilang, tapi dia merasa nikmat. Kalau khamr di surga, minumnya nikmat dan dia tidak sampai gila dan tidak akan gila. Karena nggak ada orang gila di surga. Nggak ada orang gila di surga. Cuman sebenarnya mengatakan bagi orang-orang yang pernah meminum khamr kemudian dia bertobat dengan taubat nasuha, maka ya dia terbebas dari ancaman hadis tadi. Tapi bagi mereka yang meminumnya sampai matinya tidak bertobat, terancam dia tidak akan meminumnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qati'ur rahim, pemutus silaturahim. Siapa rahim dan apa maksud rahim di sini? Rahim di sini apa? Qarabah, kerabat. Rahim di sini maknanya kerabat, yang dzu nasab, yang memiliki hubungan nasab. Di kerabat atau rahim, makanya istilahnya silaturrahim, bukan silaturrahmi, tapi silaturrahim. Maksud rahim artinya dzu qarabah wan nasab, orang yang ada hubungan kerabat dan nasabnya nyambung, itu kerabat atau rahim. Cuman ada istilah kerabat dekat, ada kerabat jauh. Kerabat dekat maksudnya ya masih ada hubungan mahram, seperti mamanya menjihatil ab, kerabat dari pihak bapak. Apa maksudnya? Bapak kita punya saudara Pak Le, Bu Le, ataupun Pak D. Ini nasab dari pihak ayah. Juga dari pihak ibu sama, Pak Le, Pak D, itu sama. Seperti itu. Maka itu apa? Rahim. Qarabah, yang dekat. Maka keponakan bagi seseorang itu juga apa? Nasab, kerabat yang harus dijaga. Maka memutuskannya dosa besar dan bahkan terancam tidak akan masuk surga. Adapun kerabat jauh, tentunya secara hukum kerabat jauh di sini maksudnya kerabat yang memang secara nasab ada tapi tidak sampai menjadi mahram. Apa? Tidak sampai menjadi mahram. Seperti sepupu. Sepupu itu mahram bukan? Jenengan punya saudara, jenengan punya anak, saudara jenengan punya anak. Anak sama anak namanya sepupu kan? Sepupu dalam Islam bukan mahram. Bukan mahram, makanya boleh menikah. Nah di sini, apakah sepupu itu mahram, apa namanya, kerabat? Bahasanya iya, tapi kerabat jauh. Dan kerabat jauh tidak seperti kerabat dekat. Kalaupun maksudnya dia hanya sebatas menjaga silaturahim dalam artian sebatas ziarah, maka itu yang diperintahkan. Tapi kalau sampai pada tahap bersalaman, berjabat tangan, berduaan, hadza muharram, ini terlarang karena bukan mahram. Paham? Maka memuliakan anak paman bagian dari apa? Bentuk silaturahim atau menjaga hubungan rahim atau hubungan kerabat. Cuman dia bukan mahram. Sehingga batasan sebatas ziarah, berkunjung atau memperhatikan ketika susah dan sebagainya.
Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nah, di hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan orang yang dihukumi menyambung silaturahim, wasalahu idza inqata ahadum, jika salah satu dari kerabatnya memutuskannya, justru dia apa? Menyambungnya. Dan bentuk atau diantar bentuk silaturahim atau menjaga silaturahim dengan apa? Diantar dengan memperhatikannya. Memperhatikan seperti kalau Anda punya kerabat yang dia susah, bentuk menjaga silaturahim, mengunjunginya dan membantunya jika dia susah. Bukan membiarkannya. Bukan dengan tidak mengunjunginya. Ya. Makanya di antara contoh, termasuk di antara bentuk birrul walidain, di antara bentuk birrul walidain, yaitu menjaga hubungan dengan saudara ayah atau ibu yang sudah meninggal, Pak Le, Pak De. Dan itu selain bentuk birrul walidain kepada ayah ibu kita yang telah meninggal, juga bentuk silaturahim. Jadi kalau ayah ibu kita masih hidup kan, di antara bentuk birnya bagaimana birrulnya? Mengunjunginya, memperhatikannya, ya, membantunya. Ketika ayah ibu telah meninggal, bagaimana bentuk birrul walidain kepada ayah kita yang telah meninggal? Mendoakannya, iya. Birrul walidain kepada ayah ibu yang telah meninggal apa? Mendoakannya. Berinfak atas nama orang tua yang telah meninggal. Juga menjaga hubungan yang ada kaitan dengan ayah atau ibu yang telah meninggal. Seperti apa tadi? Saudara ayah, saudara ibu, baik Pak Ade, Pak Le, itu diantar bentuknya. Mengetahui kabarnya bagaimana, itu diantar bentuk apa? Birrul walidain dan juga silaturahim. Nah, memutuskannya, meninggalkannya, bagian dari apa? Ancaman atau memutuskannya. Yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan perbuatan sihir atau membenarkan sihir. Taib. Maksud membenarkan sihir di sini tentunya sebagaimana kita bahas di pembahasan sebelumnya, adalah orang-orang yang meyakini bahwa sihir itu sesuatu yang diperbolehkan. Jika dia meyakini sihir adalah sesuatu yang diperbolehkan, maka apa? Di sini ada ancamannya. Walaupun para ulama mengatakan bahwa apakah hadis ini menjadi ancaman mutlak bahwa 3 kelompok orang ini tidak akan masuk surga sama sekali, atau masih ada harapan? Ini yang menjadi pembahasan. Karena konteks hadis apa? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apakah ucapan Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannah ini betul-betul mutlak, tidak akan masuk surga sama sekali? Ada perinciannya. Secara mendasar, hadis ini adalah ancaman keras bagi 3 kelompok orang ini. Tadi kita sebutkan. Yang kedua, ancaman ini juga bisa berlaku secara mutlak, umum. Jika 3 kelompok orang ini, apa tadi? Peminum khamr, pemutus silaturahim, dan pembenar sihir atau yang membenarkan sihir, jika dia meyakini kehalalannya, paham kehalalannya? Mau dia mengatakan bahwa khamr itu halal, maka konteks di sini dia terancam tidak akan masuk surga sama sekali. Dia mengatakan bahwa memutuskan silaturahim itu halal, boleh, maka dia terancam tidak akan masuk surga sama sekali. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa ilmu sihir itu boleh, dia meyakini halal, maka dia terancam tidak akan masuk surga sama sekali. Kenapa? Karena kafir. Meskipun secara real umpamanya dia tidak minum khamr, secara realita dia tidak minum khamr, tapi dia meyakini halalnya khamr, maka dalam konteks ini dia kafir. Kenapa kafir? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, meskipun dia tidak minum khamr. Jadi beda hukumnya. Tapi kalau ada orang minum khamr tapi dia meyakini haramnya khamr, beda nggak? Beda. Harus dibedakan ya.
antara perbuatan dengan keyakinan. Saya ulangin. Jadi umpamanya jika ada orang meyakini bahwa khamar itu halal, memutuskan silaturahim itu halal, sihir itu boleh halal, maka dalam konteks ini dia telah kafir dan terancam tidak akan masuk surga sama sekali. Kenapa? Karena dihukumi kafir. Meskipun realitanya dia tidak minum khamar, dia tidak memutuskan silaturahim, dia tidak membenarkan sihir. Maksudnya tidak apa? Tidak mendatangi sihir dan sebagainya. Tapi konteksnya dia secara hati dia meyakini halalnya perbuatan itu, di sini apa kekufurannya? Beda dengan kasus kedua, umpamanya ada orang minum khamar, kemudian dia mutus silaturahim, dia membenarkan sihir, tapi dia tidak meyakini kebolehannya. Dia tahu itu haram. Dia tidak sampai menghalalkannya. Maka dalam konteks ini dia tetap terancam neraka. Cuman tidak akan kekal selama masih memiliki iman. Nah, di sini betul bahwa minum khamr itu dosa besar. Memutuskan silaturahim dosa besar. Mendatangi dukun ataupun membenarkan ilmu perdukunan atau mensihir juga apa? Dosa besar. Nah, di sini yang menjadi pembeda sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, perkara umpamanya membenarkan sihir, di sini ada sedikit perincian. Membenarkan apa? As-sihir, musaddiqu as-sihir. Dan ini menjadi apa? Kaitan dengan bab kita. Bab ini bab apa? Bab ilmu perbintangan ya. Tapi Nabi membawakan hadis apa? Syekh membawakan hadis ini. Apakah ada kaitannya dengan bab perbintangan? Ada. Saya ulangin ya. Bab yang kita bahas kan bab apa? Perbintangan. Tapi Nabi membawakan Syekh membawakan hadis ini. Larangan kepada 3 kelompok orang. Di antara apa? Musaddiqu bis-sihri, membenarkan sihir. Nah, apakah sihir ada kaitan dengan perbintangan? Jawabannya iya. Ilmu sihir ada kaitan dengan perbintangan. Sehingga Syekh dalam kitab Tauhid yang membawakan hadis ini. Ya. Karena ilmu perbintangan ada kaitan dengan ilmu sihir. Dan itu sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan maniktabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Ini hadis yang pernah kita bahas juga. Siapa yang mempelajari salah satu bidang dari ilmu perbintangan, salah satu cabang dari ilmu perbintangan, maka dia sungguh telah mempelajari ilmu sihir. Ini pernah kita bahas di sini. Inilah alasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis ini di bab tanjim, di bab perbintangan, karena mempelajari ilmu perbintangan ada kaitan dengan masalah sihir. Seperti tadi orang yang mempelajari bintang-bintang untuk menentukan nasib, ya, seperti zodiak gitu kan, atau meyakini kejadian ini dan itu ada karena bintang ini. Ini juga bagian dari sihir. Dan juga para tukang sihir berbuat sihir biasanya melalui bintang-bintang juga. Nah gitu. Meskipun perinciannya sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Ada ilmu tasyir, ada ilmu apa? Ada tasyir, ada ta'thir. Ta'thir ini yang diharamkan, tidak boleh. Tasyir ini yang dibolehkan. Kalau mempelajari perbintangan dengan tujuan untuk menentukan arah, bukan untuk mempelajari terjadinya ini karena bintang ini, maka tidak boleh. Ini termasuk syirik. Tapi kalau orang mempelajari karena untuk menentukan arah, maka ini jaiz, boleh. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl tadi, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan apa? Bintang-bintang, wa alamati wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang tersebut Allah jadikan ciri-ciri dan Allah jadikan mereka untuk mendapatkan petunjuk. Maksudnya petunjuk arah. Nah, ini tentang hadis yang dibawakan Syekh dalam kitab atau bab At-Tanjim. Baik, masuk ke pembahasan fihi masail, poin-poin inti dari bab ini. Yang pertama, al-ula, al-hikmatu fi khalqin nujum, bahwa penciptaan bintang itu ada hikmah. Dan tadi kita sebutkan hikmahnya apa? 3 kan? Untuk apa?
zinatil sama, hiasan langit. Yang kedua apa? Rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan. Yang ketiga, untuk menentukan arah. Ats-tsaniyah, yang kedua, ar-raddu 'ala man za'ama ghaira dzalik, bahwa bab ini juga menjadi bantahan atau hadis-hadis dalam bab ini, dalil-dalil dalam bab ini menjadi bantahan buat orang yang menza'ama, yang mengklaim bolehnya mempelajari bintang-bintang dengan tujuan untuk sihir. Ini juga bantahan, tidak benar, ya. Karena sudah kita sebutkan bahwa apa? Mempelajari ilmu perbintangan dengan tujuan arah ini tidak sampai pada tahap wajib secara mutlak, tidak. Menjadi wajib bagi orang yang membutuhkannya, seperti nelayan wajib memahami arah ini. Tapi bagi sebagian orang tidak wajib. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah dzikrul khilafu fi ta'allumil manazil. Di sini disebutkan bahwa penyebutan dalam bab ini tentang khilaf fi ta'allumil manazil, yaitu perselisihan di antara para ulama tentang bolehnya mempelajari ilmu manazil, ilmu letak perbintangan. Sebagian mengatakan boleh jika memang ada maslahat dengan tujuan tadi menentukan arah, sebagian mengatakan tidak boleh karena apa? Ada larangan mutlak, siapa yang mempelajari ilmu bintang maka dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir, dan tadi kita sebutkan hadisnya. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-wa'idu fi man saddaqa bi syai'in minas sihri walau 'arafa annahu batil. Di sini ancaman keras bagi orang yang membenarkan perkara ilmu sihir meskipun dia tahu itu batil. Ada ancamannya. Dan kita bahas juga di bab sebelumnya, man ata arrafan, kata Nabi, siapa yang mendatangi arraf atau sahiran atau kahinan wa saddaqahu bima yaqul, ya, siapa yang mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, dan dia membenarkan apa yang diucapkannya, apa yang dikhabarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kufur terhadap syariat Nabi Muhammad, kufur kepada Al-Quran. Dalam riwayat, lam yuqbal salatuhu arba'ina lailan aw yauman. Orang yang mendatangi sihir, tukang peramal, dukun semisalnya, ada ancaman juga, salatnya tidak akan diterima selama 40 malam atau 40 hari. Ini keras ancaman ini, dan ini ancaman yang luar biasa. Itu mungkin sekilas dari pembahasan bab tentang ilmu tanjim. Masuk pada bab baru yang juga masih ada kaitan dengan bintang, yaitu babun ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab tentang pembahasan menisbatkan turunnya hujan karena bintang. Bab tentang apa? Menisbatkan atau menentukan turunnya hujan karena bintang. Istisqa itu karena apa? Istisqa itu apa? Turunnya hujan. Anwa di sini maksudnya nujum, bintang-bintang. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babun ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab tentang larangan menisbatkan hujan, turunnya hujan karena bintang-bintang. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian jadikan rizki, kalian menjadikan rizki dari Allah dengan cara mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini Syekh membawakan terjematul bab, terjemahan bab dengan membawakan firman Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian jadikan
rizki yang Allah berikan kepada kalian, kalian balas dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Malikin al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Malik Asy'ari al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna, ada empat perkara pada umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Ada 4 perkara yang ada pada umatku dari perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nasab. Al-fakhru bil ahsab, yaitu mereka bangga dengan keturunan atau leluhur. Ahsab itu bisa diartikan apa? Ya, keturunan atau leluhur. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab atau keturunan. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan perantara bintang-bintang. Kemudian yang keempat, wan niyahah, meratap atau meratapi mayit. Ini 4 hal yang Nabi sebutkan dalam hadis. Sebelum kita lanjut, kita jelaskan dari awal dulu supaya tidak terlalu panjang. Bab ini kita bahas, pertama judulnya al-istisqa'u bil anwa. Istisqa itu artinya thalabus suqya. Antum yang pernah belajar bahasa Arab, itu kalimat yang ada imbuhan alif sin ta, itu bermakna tolab, permintaan. Seperti contohnya apa, ada ini enggak? Kalimat istisqa kan aslinya saqo yasqi, sin qaf alif lainnya, saqo yasqi artinya apa ya, air. Istasqa minta air.
Ada juga ghafara yaghfiru, artinya mengampuni. Istaghfara, minta ampun. Makanya ada istighfar. Kan sering kita kan istighfar. Apa istighfar? Minta ampun. Istisqa, apa istisqa? Minta air. Nah gitu kan, kita sering kata istighfar, istighfar kan. Istighfar artinya apa? Minta ampunan. Istisqa, minta air. Sudah rampung. Kayak gitu sengaja ya, kalau knalpotnya diganti ya. Sengaja kan? Normalnya nggak gitu knalpot. Menurut antum dolim nggak itu knalpot seperti itu? Dolim orang lain nggak? Hah? Dolim nggak? Ada hisabnya dari kiamat? Ada. Knalpot seperti itu ada nilai dolimnya dan ada hisabnya di hari kiamat. Yang jualan knalpotnya sama. Iya, sama, ikut andil. Taib. Nah, di sini pembahasan kita istisqa, tentang minta hujan, tentang meminta hujan. Seperti istighfar, minta ampun. Ista'adah, yasta'idu, isti'adah, minta apa? Minta perlindungan. Ta'awud. Isti'adah, minta apa? Perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Minta perlindungan. Maka isti'adah, minta perlindungan. Istisqa, minta air. Air apa? Air hujan maksudnya. Makanya ada istilah salatul istisqa, salat istisqa, salat untuk minta hujan. Nah, permasalahan di sini, permasalahannya adalah saya membawakan bab ini yaitu tentang orang-orang yang meminta hujan kepada atau meminta hujan dengan perantara bintang. Sekarang hujan itu yang menurunkan siapa? Allah kan. Dalilnya contoh dalam surah Qaf ayat 9. Atau banyak sebenarnya. Contoh di antara dalilnya dalam surah Qaf ayat 9 Allah berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Dalam surah Qaf ayat ke-9. "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid." Wa nazzalna, dan kami turunkan. Siapa kami di sini? Allah Rabbul Alamin. Kata Allah, wa nazzalna, dan kami turunkan minas sama, dari langit, ma'an, air. Air apa? Air hujan. Yang Allah sifati airnya mubarakan, air yang membawa keberkahan. Dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian di antara bentuk keberkahannya, fa'ambatsna bihi jannati wa habbal hasid, kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan melalui air hujan tadi yang turun, ya. Tumbuh-tumbuhan dan juga apa? Kebun-kebun. Wahabbal hasid, dan juga bebijian yang bisa dipanen, ya. Banyaknya pohon-pohon karena apa? Karena Allah menurunkan hujan. Enggak apa jadi apa? Hijau. Ini karena di antara apa? Melalui air hujan yang Allah turunkan. Atau di surah Al-Baqarah yang sering kita baca ayatnya. Surah Al-Baqarah di ayat ke-20 ya. Allah menyebutkan di ayat itu dengan jelas, ayat 21 ya, atau dari ayat 22 maksudnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, agar kalian beribadah hanya kepada Allah. Alladzi ja'ala lakum. Nah, Allah juga menjelaskan di antara makna Rabbnya itu Allah lah yang ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang menjadikan bumi ini terhampar. Was samaa bina, Allah jadikan langit sebagai bangunannya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an, dan
dan Allah turunkan pula dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarat, kemudian Allah mengeluarkan bihi, hi itu domir yaudu ilal ma, kata ganti domir hi itu kembali kepada ma, lafaz ma. Fa akhraja bihi, kami keluarkan dengan perantara air hujan yang turun tadi, minas samarat, dari buah-buahan. Kami keluarkan, atau kami keluarkan melalui perantara air hujan tadi buah-buahan yang keluar dari pohon yang tumbuh tadi. Rizqan lakum, menjadi rizki buat kalian, baik itu dimakan atau dijual, tetap rizki bukan? Rizki dijual, dia nggak makan wah, dijual. Kemudian hasilnya apa? Uangnya buat apa? Beli beras, beli apa? Ini rizki juga sama. Ya. Ini juga apa? Rizki, nikmat. Nah, setelah itu Allah mengatakan, setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian sekali-kali membuat sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian paham yang ngasih rezeki itu Allah, bukan selain Allah. Nah, sama dalam hal pembahasan di sini, bahwa sebagaimana Allah yang menurunkan hujan, maka mintanya harus kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ini menjadi inti pembahasan bab di sini. Sebagaimana langit, bumi, air itu Allah yang menciptakan, begitu pula air hujan Allah yang menurunkan, maka semestinya, seharusnya dan sepatutnya seorang hamba itu minta hujan pun kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Nah, di sini perkaranya meminta hujan melalui bintang-bintang. Di sini ada beberapa gambaran. Ada 2 gambaran kata Syekh. Maksudnya meminta hujan melalui bintang itu ada 2 gambaran. Yang pertama, al-qismul awal syirkun akbar, meminta hujan melalui perantara bintang. Yang pertama bentuknya syirik besar. Artinya kategorinya apa? Syirik besar. Berarti syirik besar batal nggak keislamannya? Batal. Walahu suratan, dan ini juga ada 2 gambaran. Nah, yang pertama bentuknya syirik besar, tapi ada 2 gambaran. Yang pertama, an yad'ual anwa bisuqya, ka an yaqulu ya nau'un kadza ya nau'u kadza isqina au aghithna wa ma asbaha dzalik, fa hadha syirkun akbar li'annahu du'a ghairallah. Bentuk gambaran pertama, orang yang meminta hujan dengan bintang, yang dia merupakan syirik besar, seperti orang yang minta hujan langsung ke bintang. Wahai bintang ini, turunkan kami hujan. Wahai bintang ini, beri kami hujan, gitu makanya. Maka ini syirik besar. Kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah syirik besar. Paham di sini? Dia minta langsung kepada apa? Bintang, minta langsung kepada bintang. Wahai bintang ini, turunkan kami hujan. Bintang ini, turunkan kami hujan. Ya. Apalagi minta ke pawangnya. Nah, karena Allah berfirman dalam surah, contohnya dalam surah Al-Mu'min ayat 117, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang berdoa, apa doa itu? Meminta. Ingat, doa itu maknanya meminta, talab. Wa man yad'u ma'allah, siapa yang meminta bersamaan dengan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya dia minta kepada Allah juga minta kepada selain Allah. Karena mungkin sebagian orang menyangka kalau berdoa sama Allah, kalau berdoa kepada Allah juga kepada selain itu tidak mengapa, yang penting masih berdoa sama Allah. Ada orang beranggapan masih boleh, padahal tidak sama sekali. Ya Allah ajarkan doalah ya kepada Allah, apapun masalahnya, doa kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Seperti Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat ke-60.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, surah Ghafir ayat 60. Nama lain surah Ghafir itu Al-Mu'min. Al-Mu'min nama lainnya. Biasanya kalau di cetakan Indonesia itu tidak disebutkan nama surah Ghafir, biasanya surah Al-Mu'min biasanya. Tapi nama lainnya surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Al-Mu'min bukan Al-Mu'minun, beda lagi. Al-Mu'minun beda lagi. Ini surah Al-Mu'min pakai mufrad tunggal. Nah, di ayat ini Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabbmu berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Ini perintah Allah langsung. Berdoalah kepadaku. Secara khusus Allah memerintahkan kalau berdoa ya berdoa kepada Allah. Astajib lakum, Allah menjanjikan akan dikabulkan buat kalian apa yang kalian minta. Ini janji Allah. Makanya kalau berdoa kepada Allah harus yakin dikabulkan. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pengabulannya, harus yakin. Jangan pernah ragu berdoa kepada Allah. Jangan pernah ragu berdoa kepada Allah. Jangan pernah ragu akan diijabahnya doa kepada Allah. Permasalahan kapan diijabah urusan Allah. Dan ini ada fikih doa tersendiri, pembahasan tentang doa. Pernah nggak saya singgung masalah doa? Belum ya? Doa itu ibadah, makanya hanya kepada Allah. Dan yakin ketika kita berdoa kepada Allah, yakin akan Allah ijabah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi hatimu yakin akan diijabah doamu. Ini perintah Nabi. Berdoalah kepada Allah dengan kondisi hatimu yakin akan diijabah. Makanya hati kita itu menentukan doa kita. Ketika kita doa kepada Allah ragu dan ragu akan diijabah, maka apa? Begitulah hasilnya. Tapi ketika yakin pasti diijabah. Kapannya urusan Allah. Karena Allah yang maha tahu kapan doa itu diijabah, kapan diijabah dan kapan belum diijabah. Allah tahu kan? Bisa jadi Allah mengijabah doa kita mamanya pekan depan atau bulan depan atau tahun depan. Kenapa? Karena Allah tahu kapan nikmat itu pantas dan siap buat hamba ini. Cuma tetap konsepnya kita harus yakin kepada Allah. Kenapa Allah menjanjikan apa? Pengabulan doa. Astajib lakum. Dan Allah mengancam kelanjutan ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam dakhirin, plus dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dalam konsep ini orang yang meminta hujan, berarti kan berdoa kan kepada selain Allah, langsung kepada bintang-bintang, hada syirkun akbar, ini syirik besar. Sehingga Allah menyatakan dalam surah Al-Mu'minun tadi ayat 117, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang berdoa siapa yang berdoa bersama Allah, maksudnya berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah, ada sesembahan yang lain yang dia minta kepada sesembahan tersebut, kata Allah, la burhana lahu bihi, sungguh itu tidak ada petunjuk sedikit pun untuk meminta kepada selain Allah. Artinya berdoa meminta kepada selain Allah apapun bentuknya tidak ada petunjuk, tidak ada dalil yang memerintahkan langsung dari Allah, nggak ada. Yang ada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Yang ada surah Ghafir tadi, ud'uni astajib lakum. Ini yang Allah perintahkan, minta langsung kepada Allah. Jadi tidak ada petunjuk, la burhana lahu bi, tidak ada petunjuk yang memerintahkan untuk bolehnya berdoa kepada selain Allah. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi, sungguh perhitungannya di sisi Allah. Apa maksudnya? Maksudnya orang-orang yang meminta berdoa kepada bintang, kepada roh, apakah roh-roh tadi, bintang-bintang tadi akan menghisapnya di hari kiamat? Apa Allah yang menghisap? Allah yang menghisap. Makanya Allah mengatakan, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi, sungguh hisabmu itu di sisi Allah, bukan di sisi bintang-bintang di hari kiamat, bukan di sisi dukun-dukun, atau bukan di sisi roh-roh yang mereka minta kepada selain Allah, bukan. Allah yang akan menghisapnya. Termasuk yang diminta, jika diridho diminta, seperti mana yang bangsa jin diminta, ada manusia minta kepada jin bantu, apakah jin akan dihisap? Yang membantunya akan dihisap? Akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yang meminta
dihisab, yang diminta dihisab. Di mana hisabnya? Inda Rabbi, di sisi Rabbnya, Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyebutkan di akhir ayat, innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir itu. Lihat, Allah mengatakan di awal ayat, wa man yad'u ma'allah, siapa yang berdoa bersama dengan Allah, ada sesembahan yang lain. Allah mensifat di akhir ayat dengan kafirun, berarti kafirnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah mensifati orang yang berdoa kepada selain Allah disifati kafirun, kafir. Juga di surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Masjid dibangun untuk apa? Ditegakkan ibadah kepada Allah. Masjid dibangun, ditegakkan ibadah kepada Allah, di antaranya berdoa kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan berdoa bersamaan dengan Allah. Ada apa? Ada sesembahan yang lain yang kalian minta. Berarti murni mintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat ini, ayat-ayat yang saya sebutkan dan disebut oleh para ulama, ini menjadi apa? Bentuk larangan meminta kepada selain Allah, apapun yang diminta, termasuk minta hujan. Termasuk minta hujan. Ustaz, bagaimana kalau nyuruh pawang hujan? Ini itu. Pawang hujan bagian dari kita, manusia, nggak tahu apa-apa. Ya kan? Yang tahu perkara gaib siapa? Hanya Allah. Kapan hujan turun yang tahu siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui sesuatu yang ada di langit maupun di bumi dari perkara gaib kecuali hanya Allah. Termasuk turunnya hujan, siapa yang tahu? Hanya Allah. Hanya Allah Azza wa Jalla. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, ini gambaran yang pertama yang disebut oleh Syekh tentang bentuk meminta kepada bintang, minta hujan kepada bintang yang dia termasuk masuk ranah syirik besar. Minta langsung kepada apa? Bintang. Dan kita sebutkan hadis-hadisnya atau ayat-ayatnya. Asalnya gambaran yang kedua dari yang pertama, an yansiba husul al-amtari ila hadhihi al-anwa'i ala annaha hiya al-fa'ila bi nafsiha dunallah walau lam yad'uha fa hadha syirkun akbar fil rububiyyah, ya, wal awwalu fil ibadah li'anna ad-du'a min al-ibadah wa huwa mutadamminun lisyirki fil rububiyyah li'annahu lam yada'uha illa wa huwa ya'taqidu annaha taf'alu wa taqdi al-hajah. Gambaran yang kedua yaitu seorang yang menisbatkan terjadinya turun hujan disebabkan bintang-bintang, dan dia meyakini bintang itu bisa menurunkan hujan dengan sendirinya. Artinya kalau gambaran kedua itu tidak meminta. Kalau yang pertama apa? Dia minta kepada bintang supaya turun hujan. Gambaran kedua kata Syekh yaitu orang yang menisbatkan, berarti apa? Keyakinan. Meyakini bahwa turunnya hujan itu karena bintang-bintang. Bahwa bintang-bintang itu bisa menurunkan hujan. Maka di sini apa? Sama. Syirik besar. Meyakini bahwa bintang-bintang itu dengan sendirinya bisa menurunkan hujan selain dari Allah, maka di sini apa? Syirik besar. Dan sama dengan yang kedua, cuman bedanya kalau pertama dia minta langsung, berdoa dengan konteks apa? Minta. Wahai bintang, gitu kan. Kalau yang kedua, dia mungkin dia tidak berdoa, tapi dia meyakini bahwa bintang itu bisa menurunkan hujan. Maka sama, itu apa? Syirik besar.
Syirik dalam sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bintang-bintang tidak ada kekuatan kemampuan untuk menurunkan hujan, nggak ada. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa bintang itu ada kekuatan bisa menurunkan hujan? Nggak ada. Wong iblis saja iblis. Adakah kekuatan iblis untuk menjadikan orang langsung tersesat? Nggak ada. Iblis. Dedengkotnya orang yang sesat. Nah, dedengkotnya apa? Hamba Allah yang paling tersesat, iblis. Di hari kiamat, iblis akan berkhutbah di hadapan para penghuni neraka. Bahwa dia ketika di dunia tidak ada kemampuan atau power orang-orang yang disesatkannya betul-betul kekuatan dia tidak. Ya, antum bisa buka dalam surah Ibrahim ayat 22. Di situ khutbahnya iblis di hadapan para penghuni neraka jahanam. Kalau antum baca di surah Ibrahim ayat 22, bahwa iblis mengatakan di pertengahan ayat, wa ma kana liya 'alaikum min sultan, bahwasanya aku tidak ada kekuatan atas kalian wahai para penghuni neraka jahanam untuk menjadikan kalian apa? Masuk neraka, nggak ada. Untuk menjadikan sesat, nggak ada. Illa an da'autukum, aku ini hanya mengajak kalian ketika di dunia. Aku ini hanya ngajak kalian ketika di dunia. Tapi permasalahannya fastajabtum li, masalahnya kalian yang mau diajak, ini yang menjadi inti masalah. Jadi orang tersesat bukan mutlak kekuatan iblis, bukan. Paham ya? Orang tersesat itu bukan mutlak power iblis, bukan. Iblis hanya ngajak. Tapi masalahnya apa? Orang yang tersesat itulah yang mau diajak, kan itu. Mau berarti ada keinginan nggak? Ada. Ini permasalahannya. Maka sama, bintang-bintang juga nggak ada kekuatan untuk bisa menurunkan hujan, nggak ada. Bintang ini bisa ini, bintang ini bisa ini. Tidak ada sama sekali. Maka meyakini bintang-bintang itu bisa menurunkan hujan dengan sendirinya seperti Allah, maka di sini kesyirikannya. Dan memang yang kedua juga semakna dengan apa? Dengan doa. Semakna apa? Dengan doa. Termasuk ya, kan gini, seorang ketika berdoa pasti ada keyakinan nggak? Ada nggak orang berdoa kepada yang diminta nggak ada keyakinan? Ada nggak? Nah, nyambung nggak pertanyaan saya? Ada nggak orang yang berdoa kepada sesembahan dia tidak ada keyakinan kepada yang disembah, yang diminta? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada bagaimana? Ada keyakinan. Sama lagi nih, saya minta ke seseorang bantuan, saya meminta kepada seseorang bantuan. Kira-kira orang yang akan saya minta, bagi saya ada keyakinan nggak? Apa keyakinannya? Bisa membantu. Seperti itu, paham? Begitu pula orang yang meyakini bintang-bintang itu bisa menurunkan hujan, maka ini bagian dari apa? Dari akidah. Dan akidah bagian dari ibadah. Karena nggak mungkin orang ibadah tanpa dasar akidah, nggak mungkin. Orang beribadah pasti dasarnya akidah. Apapun agamanya, ya kan? Orang nyembah patung, ada akidah nggak di situ? Apa akidah itu? Keyakinan. Orang nyembah patung, karena ada keyakinan sehingga dia nyembah patung. Orang nyembah pohon, kenapa saya nyembah pohon? Kenapa dia bisa beribadah kepada pohon? Karena ada keyakinan. Apa? Keyakinan bahwa pohon itu berkah, keyakinan sebagainya. Kenapa? Yang menguatkan atau mendorong orang itu ibadah, apapun jenis ibadahnya, keyakinan. Sama halnya antum ngaji, datang ke pengajian, masih di tengah hutan kayak gini. Ada keyakinan nggak? Ada nggak? Apa keyakinan? Coba saya tahu. Keyakinan yang bahwa di situ ada nilai ibadah, iya kan? Ada nilai ibadah. Ini yang mendorongnya. Kenapa? Keyakinan atau akidah ini yang mengikat seorang untuk mau berbuat. Nggak mungkin kalau tidak ada keyakinan dia mau berbuat, nggak mungkin. Nah, dalam hal di sini juga sama, meminta
atau meminta kepada bintang untuk turun hujan menunjukkan keyakinan bahwa bintang itu bisa. Nah, ketika dia meyakini bintang itu bisa menurunkan hujan sebagaimana Allah yang menurunkannya, di sini letak kekufurannya. Ini dua gambaran dari jenis yang pertama ya. Ini dua gambaran dari jenis yang pertama, syiriknya meminta hujan kepada bintang-bintang. Yang kedua, jenis yang kedua. Kalau tadi dua gambaran dari jenis yang pertama ya. Jenis yang kedua yaitu syirik kecil, meminta hujan melalui bintang-bintang. Kategorinya syirik kecil. Itu yang kedua. Wa huwa an yaj'ala hadhil anwa' sababan ma'atiqadihi anna Allah huwal khaliqul fa'ilu li'anna kulla man ja'ala sababan lam yaj'alhu Allah sababan la biwahyihi wala biqadarihi fahuwa musyrikun syirkan asghar. Nah, jenis yang kedua yaitu orang yang meminta hujan melalui bintang-bintang tapi dia meranahnya masuk syirik kecil. Berarti syirik kecil sampai kafir nggak? Nggak. Kalau syirik kecil tidak sampai kafir, dia masih ada keimanan, masih dalam konteks iman. Tapi ingat, syirik kecil itu penghulunya dosa-dosa besar loh. Jangan dipahami syirik kecil berarti dosanya ringan. Nggak. Paham ya? Sekarang orang sering-sering salah paham. Oh, syirik kecil berarti dosanya ringan. Nggak. Syirik kecil itu, syirkun asghar itu penghulu dosa-dosa besar. Orang kadang-kadang terkelabui dengan kata kecilnya. Paham ya? Orang kadang sering terkelabui dengan lafaz kecilnya asghar. Ingat bahwa kata para ulama, syirkun asghar ru'usul kabair. Syirkun asghar ru'usul kabair. Syirik kecil itu penghulu dosa-dosa besar. Nah, di sini kata Syekh, seperti an yaj'ala hadhil anwa' sababan. Orang yang meyakini bintang-bintang itu sebab turunnya hujan, tapi keyakinannya Allah yang menurunkannya. Paham? Ada orang meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu Allah, tapi juga dia meyakini bahwa bintang-bintang ini sebab turunnya hujan, tapi Allah yang melakukannya. Nah, ini juga syirik kecil. Syirik tapi syirik kecil. Apa alasannya? Saya mengatakan li'anna kullaman ja'ala sababan lam yaj'alhu Allah sababan la biwahyi wala biqadari. Maka siapa yang meyakini sebabnya terjadi sesuatu padahal Allah tidak menjadikan itu sebab, enggak. Jika seseorang meyakini sesuatu sebagai sebab terjadinya sesuatu padahal Allah tidak menyatakan itu penyebabnya, baik secara wahyu ataupun takdirnya, maka itu perbuatan syirik. Apa maksudnya? Maksudnya Allah tidak pernah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa bintang-bintang itu sebab turunnya hujan, nggak ada. Dan Nabi juga tidak pernah menjelaskan bahwa bintang-bintang itu sebab turunnya hujan, nggak ada. Maka meyakini bintang-bintang itu sebab turunnya hujan padahal tidak ada wahyu dari Allah ataupun hadis Nabi yang menjelaskan bahwa bintang itu sebab turunnya hujan, meskipun dia meyakini Allah yang menurunkan hujan, di sini letak kesyirikannya, tapi syirik kecil. Bisa membedakan yang pertama dan kedua nih? Nah, fahuwa musyrikun syirkan asghar. Ini syirik tapi syirik kecil. Dan dipahami tadi, syirik kecil di sini bukan berarti dosa kecil, tapi dosa besar. Kemudian wal makna, dan makna firman Allah dalam surah Al-Waqiah tadi yang dibawakan Syekh dalam awal bab Al-Waqiah 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna. Setelah kita bahas babnya, judul bab, kita masuk pada ayat yang Syekh bawakan di awal bab, yaitu surah Al-Waqiah ayat 82. Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rizki yang Allah berikan kepada kalian dengan mendustakannya.
Hujan itu rezeki bukan? Rezeki bukan? Nah, makna dari ayat ini dan hubungan dengan bab yang Syekh sebutkan di bab ini, kemudian membawakan ayat ini bahwa hujan itu bagian dari rezeki Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka ketika Allah turunkan hujan kepada hamba-hambanya, kemudian si hamba memintanya kepada selain Allah, kepada bintang-bintang, bagian dari apa? Tukadzibun, kalian mendustakan nikmat Allah. Ini korelasi antara bab dengan ayat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nyambung sudah? Memang butuh pelan-pelan jelaskannya. Lanjut bingung, Ustaz, apa ya bab ini kok bawa ini? Yang butuh pelan-pelan. Memang pemahaman itu butuh pelan-pelan. Sebagaimana keyakinan yang benar itu butuh pelan-pelan memahaminya. Kalau sekilas, apa tah? Ayo suruh akui. Wong mitos keyakinan bukan? Mitos itu keyakinan yang tidak ada dasarnya. Orang terkena keyakinan mitos karena sering dengar nggak? Iya, nggak mungkin sekali dengar langsung ada keyakinan, nggak mungkin. Orang terkena dalam hatinya mitos-mitos yang macam-macam karena sering dengar, sehingga akhirnya menancep dan akhirnya yakin, padahal tidak pernah terbukti. Yang gitu. Nah, makanya Nabi SAW menanamkan akidah kepada para sahabat berapa tahun? 23 tahun. Iya kan? 23 tahun. Lama apa sebentar? Sebentar. Lama. Apa lama? 23 tahun. Ngomong burung ngaji setahun 2 tahun itu pun jarang hadir, udah bosen. Piye ngaji akidah ngaji tauhid baru setahun 2 tahun, sering gak hadir sebulan sekali, udah bosen. Nah, bahaya ini. Nah, intinya bahwa ayat ini menerangkan sebagaimana yang dibawa oleh Syekh, rizki hujan itu bagian dari rezeki Allah. Maka jangan sampai rezeki yang Allah turunkan tadi kalian dustakan dengan meyakini turunnya termasuk melalui bintang-bintang. Jangan sampai meyakini bahwa hujan itu turun disebabkan bintang-bintang, enggak. Karena enggak ada dalil yang menjelaskan hal itu. Atau bahkan meyakini bahwa hujan itulah bintang itulah yang menurunkan hujan. Ini syirik besar. Nah, ini bentuk annakum tukadzibun, kalian mendustakan rezeki Allah tadi dengan cara kufur kepada Allah. Belum lagi seperti yang Allah firmankan dalam surah yang lain. Allah SWT berfirman tentang orang-orang musyrik di zaman dulu. Orang-orang musyrik di zaman Nabi, kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, jika engkau wahai Rasul bertanya kepada orang-orang musyrik siapa yang menciptakan mereka, jawabannya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ya, jika engkau bertanya kepada mereka wahai Rasul siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawabannya yaqulun Allah, la yaqulun Allah, pasti menjawab Allah. Lihat, Allah menjelaskan, Allah Rabbul Alamin menjelaskan tentang orang-orang musyrik di zaman Nabi yang mereka menyembah selain Allah. Allah perintahkan Nabi Muhammad, kalau engkau wahai Rasul bertanya kepada orang musyrik siapa yang menciptakan diri mereka, mereka menjawab Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti jawabannya Allah. Artinya mereka tahu nikmat Allah enggak? Tahu. Tapi ketika ibadah bukannya kepada Allah tapi kepada selain Allah. Inilah yang Allah firman ke dalam surah An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, bahwa kebanyakan manusia itu ngerti nikmat Allah tapi mengingkarinya. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk kekufuran. Tahu bahwa yang menurunkan hujan itu Allah, tapi dia tidak bersyukur. Tahu bahwa hujannya Allah yang menurunkan, tapi dia tidak berdoa meminta keberkahan kepada Allah. Makanya termasuk bentuk kufur nikmat jika orang diberi rezeki mengeluh, hujan lagi, hati-hati loh. panas lagi, hati-hati, itu kufur nikmat. Nanti dibahas di bab setelah ini. Ya, dibahas di bab setelah ini insyaallah nanti.
Atau juga di bab ini ada, nanti kita bahas. Di bab ini insyaallah juga ada orang-orang yang mereka mengeluh ya, dengan nikmat yang Allah turunkan. Ini musim hujan ini. Alhamdulillah. Ustaz, kalau hujan terus gimana tuh? Kali gawe banjir. Masih banjir nggak kali gawe? Masih. Sudah dari dulu ya. Tapi buktinya orang kali gawe betah-betah aja. Ya enggak? Dari dulu kan kali gawe hujan. Buktinya pada betah, nggak mau pada pindah Gunung Pati. Gunung Pati tinggi, masih banyak hutan. Berarti nikmat nggak? Ada kenikmatan tersedia hujan itu. Nah, di sini saya menerangkan bahwa kalimat wataj'aluna maknanya tusayyiruna, kalian jadikan nikmat hujan tadi, kalian justru jadikan sebagai bentuk apa? Kekufuran kepada Allah, dengan meyakini turunnya bukan karena Allah, bukan Allah yang menurunkan, tapi apa? Bintang-bintang. Wal mana tukadzibuna annahu min indillah. Maksud dari makna tukadzibun, kalian mendustakannya, maksudnya kalian mendustakan itu bukan dari Allah. Maka ketika orang meyakini bahwa hujan ini turun disebabkan bintang, berarti kalian telah mendustakan hujan ini turun dari Allah. Mendustakan hujan turun dari Allah, dan mendustakan Allah yang telah menurunkan hujan. Makanya kalau para guru pelajaran umum seperti geografi, IPA, biasanya pelajaran tentang alam itu di IPA ya. Kalau guru-guru IPA di sekolahan plus paham akidah, di situ banyak sarana untuk menanamkan iman kepada anak didik. Wallahi, kalau guru-guru umum plus dia juga paham akidah Islam yang benar, di situ banyak poin-poin untuk menanamkan nilai-nilai keiman kepada anak sejak dini, termasuk namanya turun hujan. Sering kali kalau kita di sekolah mempelajari tentang teori turunnya hujan, kan sebatas teori, ya enggak? Dari mana? Biasanya dari air laut yang diuap oleh air apa? Oleh matahari. Kemudian apa? Berkumpul di awan. Terus awan berkumpul, terus melalui angin turun hujan. Sebatas di situ? Ya, sebatas itu. Coba setelah menerangkan hal ini, bawakan firman Allah dalam surah mamanya, surah Qaf tadi ayat 9. Setelah menerangkan kepada anak didik tentang teori turun hujan, pahamkan setelahnya surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Ingatlah wahai adik-adik atau anak-anak bahwa ini teori, hakikatnya yang menurunkan itu Allah. Karena yang menggerakkan air naik ke atas itu siapa? Allah. Melalui apa? Matahari panas. Termasuk yajris sahab, bergeraknya awan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Melalui apa? Melalui angin. Di situ ditanamkan ini keimanan. Sehingga meskipun anak itu sekolah dasar, tapi karena gurunya paham agama, paham akidah, memiliki apa? Prinsip yang kuat kokoh. Tapi rata-rata kan tidak, hanya sebatas umum. Apalagi dicocoki tentang apa? Asal manusia dari kera, Homo ajacensus, dapat di Kediri, fosilnya di Kediri. La haula wala quwata. Manusia itu asal dari Adam. Tapi kan itu dipelajari di sekolah-sekolah kan, sampai tingkat SMA, bahkan perguruan tinggi saya kira. Iya enggak? Pelajaran IPS itu kan. Iya apa enggak? Saya termasuk orang IPS dulu. Saya jurusan IPS dulu. Tapi saya sering adu argumen sama guru saya. Saya sejak pas SMP, karena SMP saya mondok, SMA mondok, saya sering debat sama guru saya itu. Ujung-ujung guru saya ngomong apa? Sudah, ini teori aja, jangan diyakini. Serius saya dulu, sering debat ya. Karena betul SMP saya pondok, SMA di pondok. Kebetulan guru IPS-nya orang dari luar gitu kan.
ngajar IPS di pondok, ya anak pondok nggak terima begitu aja. Ujung-ujungnya guru mengatakan sudah teori aja, yang penting bisa ujian. Jangan kau yakini. Akhirnya apa? Guru IPS-nya dapat hidayah dari kita. Keterangan, masalah. Karena memang Islam mengajarkan bahwa terjadinya sesuatu di alam, Allah yang menjadikannya, termasuk hujan turun, Allah yang menurunkannya. Jangan hanya mempelajari sebatas apa? Teori semata. Udah zuhur ya. Baik, adzan dulu ya. Nanti lanjut sebentar, sekitar 1 menit. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Adzan dulu, mungkin bagi yang muda silakan. Setelah itu mungkin ente jawab. Adzan dulu sebentar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Enggak, Pak. Sebentar.
Gimana? Seperti Baik. Intinya saya ulangin pertanyaannya tentang pentingnya berdoa kepada Allah. Allah menjanjikan ijabah dari doa kita. Terus bagaimana kaitannya dengan orang yang tadi berdoa kepada Allah agar anaknya dapat hidayah, terus tak kunjung dapat hidayah. Bagaimana itu? Dan bagaimana kaitan kalau minta wasilah perantara kepada orang soleh untuk mendoakan anak kita supaya dapat hidayah? Itu inti pertanyaannya. Kita jawab. Yang pertama, kaitan dengan surah Ghafir ayat 60, itu Allah perintahkan secara mutlak pentingnya berdoa langsung kepada Allah. Adapun yang kedua tentang wasilah, perantara atau tawassul. Wasilah itu tawassul. Apakah diperbolehkan? Tawassul itu ada yang muharram, ada yang terlarang, ada yang masyru', ada yang disyariatkan. Paham ya? Bertawassul, meminta pertolongan, entah bentuknya minta didoakan atau dan yang lainnya untuk mendekatkan diri pada Allah, itu ada yang disyariatkan, ada yang dilarang atau diharamkan. Dan memang Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35. Allah berfirman di surah Al-Maidah di ayat 35, perintah untuk mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ayat ini sebagaimana penafsiran Ibnu Katsir, beliau membawakan tafsiran dari Imam dari sahabat Abdullah bin Abbas. Maksud wasilah dalam ayat ini al-qurbah, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Bitta'ah, dengan ketaatan. Maka sebenarnya seorang hamba yang berdoa langsung kepada Allah, dia telah menjadikan doa sebagai wasilah dalam takarrub kepada Allah. Karena makna wasilah itu apa? Tadi bitta'ah, dengan ketaatan. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Bitta'ah, dengan ketaatan. Maka orang yang berdoa langsung kepada Allah, hakikatnya dia telah menjadikan doa sebagai wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan seluruh ibadah yang Allah syariatkan, baik itu doa, sholat, zakat, puasa, haji, mendatangi majelis ilmu, bagian dari apa? Sarana wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya lebih dekat kepada Allah. Jadi makna dari wasilah di sini apa? Menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bolehkah berdoa kepada Allah melalui wasilah? Berdoa kepada Allah, karena inti masalahnya masalah wasilah ini kan, serius wasilah. Berdoa kepada Allah melalui perantara wasilah. Tadi yang ditanyakan tentang orang soleh, jawabannya boleh. Meminta kepada orang soleh agar orang soleh tersebut mendoakan kita, maksudnya agar orang soleh tadi berdoa kepada Allah untuk kita atau untuk anak kita atau keluarga kita, itu boleh. Itu boleh secara hukum, tapi tidak menjadikan kebiasaan. Nah, kenapa? Karena perintah dasarnya dalam surah Ghafir apa? Langsung kepada Allah. Tapi secara hukum boleh. Apa dalil yang membolehkan, Ustaz? Perbuatan para sahabat. Tapi dengan catatan selama orang soleh itu masih hidup, bukan setelah matinya. Amin. Karena realitanya para sahabat ketika Nabi masih hidup, mereka minta kepada Nabi, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan kami. Nabi doakan, Nabi doakan.
Tapi ketika Nabi telah wafat, tidak ada satupun sahabat yang mendatangi kuburan Nabi dan meminta kepada Nabi. Nggak ada. Termasuk, masalah istisqa. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, pernah di Madinah terjadi musim panas yang berkepanjangan, musim panas yang sangat panjang, lama, tak turun hujan. Dan kita paham, dan kita harus paham bahwa para sahabat itu generasi yang sangat paham kepada agama, kan? Adakah generasi yang pemahamannya terhadap agama Allah melebihi sahabat? Ada nggak? Ada nggak? Kira-kira tabi'in, apakah mereka lebih paham ketimbang sahabat dalam agama? Enggak. Sahabat lebih paham terhadap agama Allah. Kenapa? Dibimbing oleh Nabi SAW. Nah, ketika Nabi telah wafat dan Umar menjadi khalifah, terjadi musim panas yang berkepanjangan. Apakah Umar mendatangi kuburan Nabi dan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah lana an yaghithna, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar menurunkan hujan? Nggak ada. Tapi ketika itu dilakukan, seperti kisahnya seorang sahabat Arab Badui ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat, datang seorang Badui, ya Rasulullah, ud'ullah an yaghithna, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan buat kami. Nabi mengiyakan langsung, doa di atas mimbar. Nabi mengangkat tangannya. Bahkan Nabi belum turun tangannya, awan sudah mendung dan turun hujan. Mustajab doa Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, nggak ada satupun sahabat yang melakukannya. Menunjukkan bahwa meminta kepada orang soleh setelah matinya tidak berlaku, bahkan dihukumi syirik besar karena telah mati. Dalilnya apa? Jenengan baca surah Fatir, ya, dicatat ya, awalnya itu dicatat biar ilmunya nangkap. Jenengan baca surah Fatir ayat 13-14. Allah menyebutkan, contohnya di ayat 14 ya, tapi ada kaitan dengan ayat 13. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian, maksudnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, termasuk yang minta kepada orang soleh yang telah mati. Selain Allah bukan? Selain Allah. In tad'uuhum, jika kalian minta kepada mereka sesama selain Allah. Kata Allah, la yasma'u du'aakum, nggak akan dengar doa kalian. Walau sami'u, sekiranya orang yang telah mati mendengar doa kalian, apa kata Allah? Mastajabu lakum, nggak akan mungkin mengabulkan doa kalian. Ini pernyataan Allah Rabbul Alamin. Dan Allah menyatakan orang yang meminta kepada selain Allah dengan istilah apa? Syirik. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat, sesembahan yang disembah selain Allah akan mengingkari kesyirikan kalian, menunjukkan berdoa kepada selain Allah, Allah membahasakan syirkun. Nah, kan di sini apa? Kalau bertawasul kepada orang yang masih hidup, soleh masih hidup, boleh, tapi jangan jadikan kebiasaan. Dikit-dikit apa? Ustaz, doakan saya. Ustaz, doakan saya. Lah, kamu nggak bisa berdoa. Ustaz, saya banyak dosa, Ustaz, malu sama Allah. Kan biasanya gitu alasan orang-orang yang nggak mau berdoa, yang mintanya didoakan terus, iya kan? Seringnya orang-orang yang dikit-dikit minta didoakan, ditanya, kenapa nggak berdoa langsung? Ustaz, saya itu banyak dosa, saya malu sama Allah. Apakah perasaan seperti itu diperbolehkan? Enggak. Justru apa? Kalau kau merasa jauh dari Allah, makin dekat kepada Allah dengan beristighfar, minta ampun, doa langsung kepada Allah. Walaupun secara hukum boleh meminta kepada orang soleh, mendoakan boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Kenapa? Allah merintahkan langsung. Nah, ini saya jawab masalah wasilahnya dulu, paham Pak? Nah, berikutnya masalah pengabulan doa. Tadi saya singgung, walaupun pembahasan ini sebenarnya panjang banget. Saya pernah bahas ini di Banyumanik sekitar mungkin 10 pertemuan masalah doa. Masalah doa, kan kita tahu bahwa doa itu harus kepada Allah, dan yakin ketika kita berdoa, yakin Allah mengabulkan doa kita. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, selain yakin doa kita dikabulkan, juga harus memperhatikan penghalang-penghalang doa terkabul. Doa itu kadang tidak terkabul disebabkan ada penghalangnya. Apa di antara penghalang doa tidak terkabul? Makanan haram masuk. Meskipun Anda berdoa dengan sangat khusyuknya, minta kepada Allah, yakin Allah akan mengijabah doamu, tapi Anda mengkonsumsi makanan haram, kata Nabi, fa'ana yustajabulah. Seperti Nabi pernah membawakan hadis tentang orang Bani Israel yang pernah dia dalam safar penuh debu. Orang safar kan mustajab doanya.
Dia berdoa kepada Allah, ya Rob, mengenakan tangannya. Kata Nabi, mat'amuhu haram, makanannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudiya bil haram, selalu mengkonsumsi makanan haram. Fa anna yustajabu lah, mana mungkin diijabah doanya, meskipun dia khusyuk doanya, nggak mungkin diijabah. Kenapa? Ada penghalangnya apa? Makanan haram. Makanan haram. Makanya makanan haram itu apa? Efeknya luar biasa, dampaknya itu. Doa nggak diijabah, anak rusak, istri rusak, susah diingatkan, dirinya juga susah. Itu penghalang. Ya. Nah, kalau sudah memperhatikan itu, yakinlah berdoa kepada Allah. Nah, dan juga dalam berdoa tuh jangan maksa. Dalam berdoa kepada Allah, konteksnya jangan maksa kepada Allah. Apa maksudnya? Di lafaz dalam berdoa kepada Allah jangan maksa. Ya Allah, pokoknya harus. Ya nggak boleh gitu. Yakin Allah mengijabah doa kita, tapi konteksnya jazm. Jazm itu pasti. Pasti itu bukan harus. Contoh ya. Kalau kita minta ampun bagaimana? Allahumma gfirli innaka anta tawwabur rahim, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan penerima taubat. Ini namanya lafaz jazm. Lafaz jazm dalam berdoa itu yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan dan Nabi ajarkan. Maka jangan berdoa itu apa? Lafaznya maksa. Contoh kayak bahasa kita ya. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Pokoknya kau harus ampun dosaku, mamanya. Dengan lafaz itu nggak boleh. Bahasanya kurang adab terhadap Allah. Juga tidak boleh mengurang atau juga tidak boleh lemah keyakinan dalam berdoa kepada Allah. Lemah keyakinan. Apa lemah keyakinan? Contoh, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku jika kau berkehendak. Ini lemah keyakinan. Dan Nabi melarang doa seperti ini. Harus yakin. Ya. Ya Allah, beri hidayah buat anakku jika kau hendaki. Ya boleh seperti itu. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pencipta anakku, Kau yang memberikan hidayah. Sebagaimana Kau berikan hidayah kepadaku, berikan hidayah kepada anakku. Ya Allah. Itu yang harusnya diucapkan. Yakin diijabah. Tapi tidak hanya sebatas doa. Setelah itu anaknya dinasihatin, diarahkan, ya kan? Itu kasih hadiah supaya luluh hatinya. Juga berdoa. Setelah berdoa, juga ikhtiar secara zahir, serahkan kepada Allah, karena Allah yang faham apakah anakku berhak dapat hidayah apa tidak. Serahkan kepada Allah. Karena bisa jadi kita berharap, dan semua kita harus berharap anak kita dapat hidayah. Tapi ada kalanya Allah melihat anaknya tidak pantas umpamanya. Seperti siapa? Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, istri Nabi Nuh. Nabi Nuh mendoakan anaknya, tapi dasarnya apa? Anaknya tidak ingin hidayah, dan Allah Maha tahu. Sehingga pada akhirnya apa? Allah mengijabah doa Nabi Nuh dengan apa? Dengan kebinasaan anaknya. Kenapa? Karena memang anaknya pantas dibinasakan. Ini secara apa? Ketentuan. Tapi ini ranahnya Allah ya. Ini ranahnya Allah. Kita hanya berdoa dan berikhtiar dan yakin doa kita diijabah. Kapan diijabahnya? Allah yang tahu. Sampai Allah mentakdirkan doa itu diijabah. Bisa jadi diijabahnya pekan depan, bulan depan, tahun depan, bahkan mungkin diijabah setelah orang tuanya mati. Kadang ada seperti itu. Ada sebagian orang tua masya Allah pengen anaknya dapat hidayah, udah doa, nasihatin terus, bahkan sampai nangis di depan anaknya, bahkan mungkin berdoa kepada Allah ketika apa? Di malam hari di samping anaknya. Itu ada kebiasaan para salaf. Ada sebagian para salaf kalau mereka betul-betul pengen mendoakan kebaikan buat anaknya, berdoa di samping anaknya. Ya Allah, perbaiki anakku ini ya Allah, di samping anaknya di malam hari ketika anaknya tidur, diusap keningnya, dicium. Dan kadang-kadang doa itu diijabah setelah ayahnya meninggal, anak yang baru dapat hidayah. Ada seperti ini. Lihat doanya Ashabul Kahfi supaya ditampakkan kemenangan di hadapan mereka. Diijabah nggak? Setelah kapan? 300 berapa? Ashabul Kahfi tidurnya berapa lama? Salatumi'ati sinina wazdadu tis'a, 300 tahun plus 9 tahun. Berarti 309 tahun diijabah. Setelah apa? Bangun dari tidur. 309 tahun. Bangun dari tidur dikiranya baru sehari 2 hari kan? Labistum, berapa hari kita tidur di gua ini? Yauman au ba'da yaum, sehari 2 hari. Ternyata Allah mengijabahnya berapa? 309 tahun. Memang seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi doa yakin, ikhtiar zahir juga iya.
Setelah itu apa? Setelah kita terus berusaha, serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena yang menguasai hati itu hanya Allah. Hati kita, hati anak kita, hati istri kita hanya Allah. Itu jawabannya. Cukup? Satu lagi terakhir, Pak izin namanya. Jadi sudah terjawab. Kelamaan. Sudah berarti habis sholat. Kalau maunya. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, masih di bab baru, yaitu bab tentang minta hujan melalui apa? Bintang-bintang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.